Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini, saya akan mengajak kalian semua berkunjung ke kota Cirebon, tepatnya ke Gua Sunyaragi, yang terletak di Kelurahan Sunyaragi Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Gua Sunyaragi ini didirikan pada tahun 1703 Masehi guys, oleh Pangeran Kararangan yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati, dan ditujukan bagi para pembesar keraton dan prajurit keraton di Cirebon dalam meningkatkan ilmu kanuragan dan memperdalam teknik berperang. Jika diamati, bangunan di kawasan seluas 15 hektar ini merupakan perpaduan antara gaya Indonesia di zaman kerajaan dengan beberapa ornamen Islam, Hindu, dan juga Tiongkok sebagai bangsa pendatang yang pernah menetap lama dalam menjalankan industri perniagaan. Gua Sunyaragi, atau kadang disebut juga dengan Taman Sari Sunyaragi, merupakan sebuah situs bersejarah di kota Cirebon yang digunakan oleh para sultan di masa lalu untuk bermeditasi dan mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Belanda guys. Penaman Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga. Jadi bisa diartikan Gua Sunyaragi ini merupakan tempat bagi para raja untuk bermeditasi, menenangkan atau mengendalikan raga guys. Dahulu, Gua Sunyaragi ini berada di tengah Danau Jati guys. Hal ini dibuktikan dari konstruksinya yang sebagian besar berbentuk taman air dengan kolam-kolam berukuran sedang yang mengelilingi gua, hingga beberapa air mancur yang mempercantik tampilannya. Namun saat ini air di Danau Jatinya sudah mengering guys. Komplek Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua yang berbentuk gunung-gunungan ini dilengkapi juga dengan terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air guys. Gua Sunyaragi disusun dari batu karang yang ditata sedemikian rupa guys, sehingga membentuk corak wadasan dan megamendung. Pada bagian tertentu dilengkapi pula dengan motif-motif tanaman rambat, baik berupa patran, yaitu bentuk-bentuk ikal atau sulur, maupun simbaran, yaitu bentuk-bentuk segitiga. Motif wadasan dan megamendung diyakini merupakan simbol kehidupan. Mega melambangkan langit atau udara, sedangkan wadas yang berarti batuan melambangkan bumi. Sedangkan motif-motif tanaman merambat, patung-patung hewan dan manusia melambangkan isi dari dunia yang terdiri dari bumi dan langit. Nah, ini gua harga jumut guys. Bentuknya seperti muka barongsai. Ada beberapa bagian yang rusak guys karena dulu terkena serangan Belanda. Dari samping sekilas memang bangunan gua Arga Jumut ini mirip seperti wajah barongsa guys. Ada bagian yang menyerupai telinga, hidung, dan mata. Di sekitar gua Arga Jumut juga terdapat kolam yang mengelilingi gua ini. Kolam air ini dulu digunakan oleh pihak keraton untuk bermain perahu guys. Gua Sunyaragi ini sering disebut juga dengan Taman Air Sunyaragi karena dulu tempat ini dikelilingi air guys. Keluarga sultan pada zaman dahulu banyak yang piknik untuk bermain sampan. Jika lelah, mereka makan prasmanan dan lesehan guys. Keunikan Gua Sunyaragi jika dibandingkan dengan gua-gua lainnya adalah seluruh dindingnya dibangun dengan menggunakan batu-batu karang laut dari pantai selatan Jawa guys. Gua Sunyaragi ini sesungguhnya adalah tempat yang memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan Kasapuan Cirebon guys. Nah, ini Gua Lawa guys, yaitu untuk tempat berkumpulnya kelelawar. Kita coba masuk ya guys. Mentok guys, harus belok kiri nih. Mentok lagi, belok kiri lagi guys. Udah buntu. Sedangkan ini adalah Gua Pawon guys, yang berfungsi sebagai dapur untuk menyimpan makanan. Kita coba masuk ya guys. Udah segini doang guys, gak ada belok-belokan. Bangunan di depan saya itu adalah Mandebeling guys. Mandebeling ini biasa digunakan oleh sultan untuk beristirahat
saat mengunjungi Gua Sunyaragi. Mande beling berbentuk joglo berpagar kayu dengan pecahan beling atau kaca yang ditempel pada bagian bangunan, guys. Kita coba masuk ya, guys. Nah, ini tampak dalamnya, guys. Nah, ini patung Perawan Sunti, guys. Perawan Sunti merupakan sebutan bagi perempuan yang tak pernah menikah selama hidupnya, alias jomblo sampai meninggal, guys. Konon katanya yang menyentuh patung ini akan jomblo seumur hidup, guys. Untung saya udah nikah, guys. Alhamdulillah. Tepat di depan saya ini adalah Gua Peteng, guys, yang merupakan gua paling gelap. Gua ini dulu digunakan untuk menyepi, guys, agar mendapatkan ilmu kekebalan tubuh. Di dalam gua ini konon terdapat lorong sepanjang kurang lebih 12 km yang tembus ke Gunung Jati, guys. Namun karena banyak anak kecil yang tersesat dan akhirnya ditemukan meninggal di Gunung Jati, akhirnya saat Gua Peteng ini dipugar pada tahun 1977 sampai 1982, lorong ini ditutup, guys. Kita coba masuk ya, guys. Asli gelap banget nih, guys. Ya iyalah, namanya juga Gua Peteng. Peteng itu bahasa Jawa, guys, artinya gelap. Mana lorong yang ditutup nih, guys? Penasaran juga pengen lihat. Oh, ini kayaknya nih, guys, lorong yang ditutup. Saya nyalain cahaya dari HP saya. Ya, kayaknya ini yang ditutup nih, yang harusnya tembus ke Gunung Jati, tapi kemudian ditutup karena banyak anak kecil ditemukan meninggal di Gunung Jati. Oke, kita keluar, guys. Alhamdulillah, dapat udara segar lagi, guys, cahaya lagi, kembali ke kehidupan nyata. Nah, ini Gua Langse, guys, yang sering dijadikan sebagai tempat bersantai keluarga Sultan. Sedangkan ini adalah kamar Kaputren, guys, yang merupakan tempat untuk para putri sultan belajar beragam ilmu pengetahuan. Dan di seberangnya ada kamar Kaputra untuk para putra sultan melakukan hal yang sama, guys. Kamar Kaputren ini terdiri dari kamar mandi, kamar rias, serambi, pintu belakang, balai kambang, dan cungkup balai kambang. Tepat di depan Gua Peteng, terdapat sebuah patung gajah duduk yang terbuat dari batu karang dengan ketinggian sekitar 1,5 meter, guys. Dahulu, patung gajah duduk ini digunakan untuk menyemburkan air saat para putra atau putri keraton sedang mandi di sekitarnya, guys. Ini adalah Bangsal Jinem, guys. Bangsal Jinem adalah tempat sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit yang sedang berlatih ilmu kanuragan, guys.
Di Gua Sunyaragi ini juga ada dua lorong atau terowongan yang menyimpan mitos guys. Konon, dulu jika ada orang yang masuk ke dalamnya bisa mengantarkannya ke Tiongkok dan Mekah. Di dalam dua lorong tersebut terdapat ruangan yang mempunyai luas 1 kali 1 meter. Mitosnya, ruangan sebelah kiri bisa menuju ke Tiongkok, sedangkan sebelah kanan menuju ke Mekah. Lokasi dari kedua lorong ini terletak di belakang Gua Argajumut guys. Namun sekali lagi, ini mitos ya guys, yang memang telah berkembang menjadi cerita rakyat. Lorong Tiongkok dan Mekah ini juga sesungguhnya merupakan simbol dari keberagaman yang ada di Cirebon guys. Karena kedua suku bangsa tersebut mempunyai peran yang cukup penting dalam sejarah panjang Cirebon. Sejak zaman dahulu, wilayah Cirebon yang merupakan sebelabuhan sudah berinteraksi dan memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok dan Arab. Jadi secara tidak langsung, mereka pun telah memperkenalkan Cirebon ke dunia internasional. Cirebon mempunyai hubungan dengan Tiongkok melalui pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin, sedangkan Mekah adalah kiblat ketika seorang muslim atau muslimah menunaikan sholat. Bangunan cagar budaya sesungguhnya merupakan aset bangsa yang sangat penting artinya guys bagi pemahaman dan pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sehingga bangunan cagar budaya seperti Gua Sunyaragi ini tentu perlu dilindungi dan dilestarikan untuk memupuk kesadaran kita akan jati diri bangsa kita guys. Oke guys, sekian dulu kunjungan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di momen-momen berikutnya. Adios.